Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Kembali lagi saya menemani saudara untuk kita berdoa. Kita baca kebenaran firman Tuhan dan kita renungkan kebenaran itu di pagi hari ini. Di pagi ini kita akan membaca dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ayat firman Tuhan di atas itu berbicara mengenai kita menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudaraku, pentingkah kita mendoakan sesama kita? Apakah doa-doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu bisa membawa perubahan bagi mereka? Itu seringkali menjadi pertanyaan kita. Saya percaya kita sudah banyak mendengar mengenai cerita betapa besar kuasa sebuah doa. Saudaraku, ada satu kisah dari seorang istri yang tidak berhenti mendoakan suaminya yang suka memukul, pemabuk, dan berbagai kelakuan buruk lainnya. Istri ini tidak putus-putus mendoakan, dan pada akhirnya si suami itu bertobat. Bahkan hari ini suami istri ini aktif melayani dalam persekutuan dan pelayanan di gereja. Saudaraku, ini baru satu contoh dari banyak contoh kesaksian lainnya yang menunjukkan kekuatan yang berasal dari doa yang sungguh-sungguh. Sayang sekali banyak orang yang tidak mengetahui kekuatan dari doa, bahkan tidak mempercayainya, tidak merasa penting, dan mungkin tidak mengetahui besarnya kekuatan di sana, dan mungkin pula tidak cukup sabar untuk menanti dijawabnya sebuah doa. Saudaraku, tidak sedikit pula yang merasa malas dan tidak peduli terhadap orang lain, sehingga merasa bahwa orang lain tersebut itu tidak perlu untuk kita doakan. Saudaraku, ada kisah dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Di situ diceritakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras yang berada dalam penjara bersama-sama dengan Paulus. Mungkin namanya ini tidak sering kita dengar dan mungkin tidak seterkenal Paulus, Petrus, Barnabas, atau mungkin beberapa rasul lainnya. Tetapi ada hal yang dilakukan oleh Epafras ini yang mencerminkan kerinduannya untuk terus memberi dukungan kepada para jemaat lewat doa. Dan itu ternyata dianggap penting, sehingga disebutkan langsung oleh Paulus dalam salah satu suratnya. Demikian bunyinya, Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saudaraku, lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa Epafras tidak hanya berdoa ala kadarnya, tetapi di situ dikatakan bahwa dia bergumul dalam doa-doanya untuk kebaikan jemaat. Bukan pula hanya sekali-sekali bergumul, di situ dikatakan dia selalu bergumul. Dan itu ia lakukan untuk jemaat Kolose supaya mereka bisa berdiri teguh seperti orang-orang yang dewasa yang punya keyakinan penuh akan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, dalam selanjutnya dalam Matius 5 ayat 44, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudaraku, kalau terhadap orang yang jahat kepada kita, yang memusuhi atau bahkan menganiaya kita,
itu kita diwajibkan untuk mengasihi dan mendoakan seperti yang disebutkan Yesus tadi, apalagi untuk orang-orang terdekat yang kita sayangi. Kita tentu tidak ingin mereka jauh dari sukacita Tuhan, bukan? Kalau begitu, kenapa kita tidak mulai untuk mendoakan mereka? Saling mendoakan, itu hal yang wajib sebenarnya untuk kita lakukan. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan hanya ingin selamat sendiri saja tanpa mempedulikan orang lain. Di pagi ini, kita diingatkan lagi bahwa itu bukanlah sikap dari anak-anak Tuhan yang rindu untuk menghidupi firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku, apakah kita mau bergumul dalam doa untuk meminta Tuhan untuk menjaga, menjamah, atau menolong orang-orang yang kita kasihi, saudaraku? Hari ini, pagi ini, saya mengajak saudara untuk bisa memulainya dengan mengingat-ingat, membuat daftar orang-orang yang mungkin saudara ingin doakan satu demi satu. Saudaraku, sebuah doa yang dipancarkan dengan rasa percaya dan dilakukan oleh orang benar itu akan sanggup membawa dampak besar atau perubahan positif bagi orang lain, seperti cerita istri yang suaminya pemabuk tadi. Lewat doa, kita bisa membawa mereka masuk ke dalam keselamatan, saudaraku. Lewat doa mereka bisa dijamah dan bisa mengalami transformasi besar dalam hidupnya. Sebuah doa yang sungguh-sungguh itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudaraku, di pagi ini, jika Anda digerakkan oleh firman Tuhan, marilah Anda ambil satu teduh sejenak ketika kita nantinya selesai berdoa setelah ini. Anda dapat berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda ingin topang dalam doa. Anda bisa mulai dulu dengan orang-orang terdekat Anda. Coba Anda ingat, kapan terakhir kali Anda mendoakan orang tua Anda? Anda mendoakan pasangan Anda, suami atau istri Anda, ataupun anak-anak Anda, ataupun saudara Anda, kakak beradik Anda. Jika Tuhan gerakan hati Anda untuk mendoakan mereka, janganlah keraskan hatimu, saudara. Ini mungkin momen yang tepat untuk mengingat mereka dalam doa Anda. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, kami tetap bersyukur untuk karya keselamatan yang telah Kau beri. Dalam kami mengerjakan keselamatan kami, Tuhan, Engkau mengajari banyak hal untuk memperlengkapi iman percaya kami, untuk memperlengkapi jiwa hati kami, Tuhan. Kami merasa bahwa jiwa kami senantiasa diliputi berkat, damai sejahtera yang daripada-Mu. Pagi ini, Tuhan, kami rindu untuk membagi sukacita itu dengan orang-orang lain, Tuhan. Orang-orang yang mungkin selama ini hadir di hidup kami, tapi kami seringkali lupa untuk mendoakan kesejahteraan mereka dalam doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk tidak menjadi anak-anak-Mu yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Bapa di surga, ketika kami bangun pagi hari ini, kami juga bersyukur ada di hari yang baru lagi, Tuhan. Kami bersyukur atas hari ini, Tuhan. Ini kami percaya bukan hari yang biasa, karena ada hal-hal yang baru lagi yang Kau siapkan bagi kami, Tuhan. Engkau tuntun langkah kaki kami sepanjang hari ini, Tuhan. Kami tenang melangkah karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami sambut hari baru ini, Tuhan, dengan bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan. Percayalah ada hal-hal yang Tuhan siapkan bagimu di hari ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kita semua.
Haleluya, amin.